Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata yang dikisahkan oleh seorang wanita pemandi jenazah di Riyadh bernama Ummu Ahmad. Ia menuturkan, suatu hari aku diminta oleh salah satu keluarga untuk memandikan mayit seorang gadis, yaitu putri mereka. Dengan segera aku berangkat, dan begitu aku di rumah tersebut, mereka mengantarku masuk ke sebuah kamar di mana jenazah itu terbaring. Dengan cepat mereka menutup pintunya dengan kunci. Entah mengapa aku sendiri bergidik melihat apa yang mereka lakukan. Aku melihat sekelilingku. Ternyata semua aku butuhkan telah siap. Perlengkapan mandi, kapas dan kain kafan. Dan mayat itu terbujur di sudut kamar tertutup dengan sebuah selimut. Aku mengetuk pintu kamar, berharap ada yang dapat membantuku melakukan proses memandikan jenazah. Namun tidak ada yang menjawab. Aku pun bertawakal kepada Allah dan menyingkap penutup mayat tersebut. Aku sungguh terkejut dengan apa yang kulihat. Aku menyaksikan sebuah pemandangan yang membuat gemetar seluruh tubuh. Wajah jenazah itu terbalik, tubuhnya mengering dan warnanya sangat hitam. Aku sendiri telah banyak memandikan jenazah. Sudah banyak yang aku lihat, namun yang seperti ini belum pernah aku lihat. Aku segera mengetuk pintu rumah itu dengan segenap tenagaku, berharap ada yang bisa memberikan penjelasan atas apa yang aku lihat. Tapi sepertinya tidak ada seorang pun di rumah. Aku pun tertunduk berzikir, membaca bacaan zikir, dan meniupkannya ke seluruh tubuhku hingga rasa takutku mereda. Allah pun memberikan pertolongannya kepadaku, dan aku pun mulai memandikannya. Namun setiap aku memandikan satu anggota tubuh, ia terlepas persis seperti sesuatu yang telah melembek dan busuk. Itu sangat merepotkanku. Hingga akhirnya ketika aku selesai memandikannya, aku pun mengetuk pintu kamar itu dan memanggil-manggil mereka. Tolong bukakan pintu, aku sudah mengafani mayit kalian. Aku dalam kondisi menunggu seperti itu cukup lama. Hingga akhirnya ketika mereka membuka pintu, aku segera bergegas meninggalkan rumah itu tanpa bertanya mengapa dan apa penyebab jenazah itu menjadi seperti itu. Setelah aku pulang ke rumahku, aku hanya bisa berbaring selama 3 hari akibat tindakan keluarga itu menguncikan pintu kamar tersebut dan akibat menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Aku kemudian menghubungi salah seorang syekh dan menceritakan padanya apa yang terjadi. Maka beliau mengatakan, kembalilah menemui mereka dan tanyakan mengapa mereka menutup pintu itu dan apa yang terjadi pada putri mereka. Aku pun pergi menemui keluarga itu kembali. Kepada mereka aku mengatakan, demi Allah, aku minta kalian menjawab 2 pertanyaanku. Pertama, mengapa kalian menguncikan pintu kamar itu untukku? Dan kedua, apa yang terjadi pada anak gadis kalian itu sehingga kondisinya seperti itu? Mereka menjawab, kami menutup pintu itu untuk Anda karena sebelumnya kami telah memanggil 7 orang untuk memandikannya. Namun ketika mereka melihat kondisinya, mereka semuanya menolak untuk memandikannya. Adapun mengapa ia seperti itu, mungkin karena selama hidupnya ia tidak pernah mengerjakan sholat dan tidak mau berjilbab. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seperti itu kondisinya, padahal ia belum lagi dimasukkan ke dalam kuburnya. Lalu bagaimana jika ia telah dimasukkan ke dalam kuburnya dan kelak saat ia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla? Na'udzubillahi min zalik. Wallahu a'lam bissawab.
Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.